Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Ralilur, Kyai Nyeleneh asal Bangkalan. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Siapa yang tidak kenal Kyai Haji Khalilur Rahman? Ralilur, demikian biasa dipanggil, merupakan seorang ulama yang sering didatangi orang-orang penting negeri ini. Tak itu saja, warga biasa pun sering minta barokah kepada Ralilur hanya untuk urusan sehari-hari, mulai dari urusan minta hari untuk pernikahan sampai minta obat alternatif dan pil kades. Ralilur, demikian masyarakat menyebut kiai ini. Nama lengkapnya adalah Kyai Haji Khalilur Rahman. Kalau dirunut nasabnya ke atas, ia adalah cicit ulama besar Indonesia, Kyai Haji Khalil bin Abdul Latif atau Syekhona Khalil Bangkalan atau Mbah Khalil. Bergelar Syekhona karena Kyai Haji Abdul Khalil merupakan guru mayoritas ulama Indonesia. Masyarakat Madura menilai Ralilur dalam makom jadab. Dalam terminologi sufi atau tasawuf, jadab merupakan suatu tahapan untuk mencapai tingkat karomah atau keistimewaan yang biasanya disebut wali. Namun, sebagian masyarakat menilai Ralilur adalah sudah mencapai tingkat wali. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Yang pasti, kiai ini memang luar biasa. Penampilannya yang sederhana, yang sangat bersahaja, bahkan jauh dari bawah kehidupan normal, membuat hati orang yang melihatnya bergetar. Wajahnya memang memancarkan nur ilahi. Ia bagai magnet kehidupan, sehingga membuat orang lupa segala gemerlap duniawi. Duh Gusti, inikah ulama sebenarnya? Ya, ia suhud, tak perlu gemerlap duniawi dan tanpa pamrih. Hidupnya hanya untuk Allah, berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang yang tak paham bisa jadi mengira ia gila. Maklum, penampilannya apa adanya, apalagi perilakunya cenderung aneh. Ia kadang hidup di tengah laut, merendam diri sampai berhari-hari. Namun justru sikapnya inilah yang kemudian mengingatkan orang kepada Nabi Khidir. Ia seolah mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kehidupan yang kian rentah, tanpa nurani. Dari tengah-tengah arus gelombang laut itu, ia membaca tanda-tanda kehidupan. Apa yang akan terjadi terhadap negeri ini? Tamunya beragam, tapi jangan kaget kalau tak kesokan atau tidak mau, berarti tak mau menemuinya, tegas Kyai Haji Badrus Soleh, salah satu ulama Bangkalan, bercerita soal kenyelenehan cicit ulama Bangkalan, yaitu Kyai Haji Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif ini. Menurut pengakuannya, tak sedikit pejabat penting, mulai regional, jatim, bahkan nasional, berusaha menemui kiai yang berpenampilan nyeleneh ini. Bahkan Pak Imam sebelum Pilgub 2003 lalu sowan ke kiai, tegas wakil ketua PCNU dari Bangkalan ini, pengasuh pondok pesantren Wali Songo. Kuanyar Bangkalan ini melanjutkan ceritanya soal tamu-tamu penting Ralilur. Belakangan, orang kepercayaan Abu Rizal Bakri, yaitu bos PT Lapindo, berusaha sowan ke Ralilur. Keinginan kuat bos itu bisa ditebak, yakni minta saran agar semburan lumpur yang sangat meresahkan itu bisa dihentikan. Namun kiai tak kesokan atau tak berhasrat. Tamu utusan bos Lapindo itu. Tambahnya, kalangan warga biasa tak sedikit ingin sowan ke Ralilur, mulai urusan mencari rezeki, jodoh, sampai ingin agar penyakitnya sembuh. Ada pengalaman menarik. Salah seorang warga pernah sakit komplikasi
penyakit dalam stadium akut. Bahkan sang pasien sudah hampir 1 bulan opnam di salah satu rumah sakit Surabaya yang ada di Surabaya. Karena terapi penyembuhan kedokteran tak ada perkembangan menggembirakan, salah seorang anggota keluarga pasien memutuskan untuk minta barokah Ralilur. Kiai memberikan obat mah dan obat puyer sakit kepala. Setelah diminum, alhamdulillah sembuh. Tegas Salim, saudara si pasien, menjelaskan, Ralilur memang benar-benar misterius. Ia tak menghiraukan pakaian, apalagi harta benda. Tak peduli penilaian orang tentang dirinya. Hidupnya hanya untuk Allah, Allah dan Allah. Ia juga jarang bergaul dengan orang seperti umumnya ulama masa kini. Ia juga jarang disorot TV, apalagi berebut memberi komentar di koran seperti umumnya ulama milenium. Namun, begitu ia muncul di tengah keramaian orang, suaranya adalah sabda. Apa yang diucapkan sering terjadi. Karena itu, ia lantas berpesan agar hati-hati. Namun tak jarang, ia bertindak tanpa bicara. Pernah suatu ketika, ia tiba-tiba membakar bangunan pondok pesantren yang diasuh Kiai Haji Abdullah Syal, Bangkalan, Madura. Pesantren yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Jami dan alun-alun kota Bangkalan itu pun hangus dilalap api. Anehnya, Kiai Abdullah Syal yang dikenal sangat berpengaruh di Bangkalan itu diam saja. Ia tak bereaksi, apalagi marah. Kenapa? Perilaku Ralilur memang mirip Nabi Khidir. Selain suka bertempat di kawasan berair, juga isyaratnya selalu kontroversial. Nabi Khidir pernah menumpang kapal bersama Nabi Musa. Tiba-tiba ia mengkampak dan membocori kapal yang ia tumpangi. Karuan saja Nabi Musa menegur dan marah. Sudah menumpang kapal secara gratis, kau masih bikin ulah melubangi kapal. Apalagi kapal itu kapal yang sangat bagus. Namun kemudian Nabi Musa mengetahui isyarat Nabi Khidir yang aneh itu. Ternyata itu dilakukan Nabi Khidir justru menyelamatkan kapal tersebut. Karena dalam pelayaran selanjutnya ada beberapa aparat raja zalim yang merampas kapal yang ditumpangi Nabi Musa dan Khidir yang sudah berlubang. Meski masih bagus, akhirnya lolos, tak dirampas. Tampak apa yang dilakukan Ralilur itu juga ada kemiripan dengan perilaku aneh Nabi Khidir. Buktinya, setelah ia membakar pesantren itu, kemudian terjadi peristiwa naas yang menimpa bangsa ini. Banyak terjadi aksi pembakaran di mana-mana, kata Kiai Haji Imam Bukhari, Ketua PCNU Bangkalan, yang juga keponakan Ralilur. Aksi anarki pembakaran ini mengiringi konflik politik yang terus berkepanjangan di negeri ini. Misalnya, pembakaran per kantor-kantor partai politik, dan banyak lagi. Isyarat Ralilur itu kian konkret ketika terjadi pembakaran yang dilakukan orang-orang Dayak terhadap gubuk-gubuk orang Madura yang mengungsi dari Sampit dan Sambas. Tak jelas apa karena Kiai Abdullah Syal yang dikenal sangat berpengaruh di Bangkalan itu paham terhadap keistimewaan Ralilur, sehingga ia lalu diam saja. Meski pondoknya dibakar Ralilur, yang pasti setelah gubuk santri di pesantrennya dibakar, pesantren Kiai Abdullah Syal semakin maju pesat. Bilik-bilik santri yang semula berupa gubuk kini dibangun mentereng. Bahkan pesantren putri yang menyatu dengan tempat istirahat Kiai Syal persis hotel. Bangunannya megah dan menjulang tinggi, penuh tingkat. Siapapun yang tak pernah ke Madura akan mengira bangunan itu adalah hotel, karena memang didesain cukup artistik. Kiai Abdullah Syal sendiri tampak sangat hormat terhadap Ralilur. Maklum, Ralilur cenderung misterius dan kontroversial.
Apalagi ia memiliki keistimewaan kasaf luar biasa. Bahkan kabarnya Ralilur sering memberi isyarat-isyarat kepada Kyai Abdullah, terutama tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Biasanya kalau menyangkut persoalan besar, Ralilur minta Kyai Abdullah Syal hati-hati. Yang menarik, sinyal Mega akan jadi presiden pun sudah terdeteksi Ralilur sejak awal. Isyaratnya waktu itu sangat aneh. Isyaratnya ala Nabi Khidir yang dilakukan Ralilur memang luar biasa. Lebih-lebih bila menyangkut peristiwa politik nasional. Selain selalu tepat, isyarat itu juga terjadi pada peristiwa-peristiwa besar nasional. Yang menarik, isyarat itu tidak disampaikan dalam bentuk kata-kata atau ramalan, melainkan melalui perilaku aneh. Jadi, ia tak pernah membuat pernyataan, apalagi prediksi. Justru itulah hebatnya. Semua isyarat itu hanya tampak dalam perilakunya yang nyeleneh. Ia sendiri bahkan tampak tak peduli. Maklum, ia tak punya kepentingan sama sekali dengan urusan duniawi, apalagi peristiwa-peristiwa nasional. Tampaknya tingkah anehnya itu semata transfer dari Tuhan begitu saja. Bahkan bisa jadi ia sendiri tak menyadarinya. Buktinya, ia tak pernah melontarkan kata-kata kalau ada peristiwa besar yang akan terjadi. Hanya perilakunya saja yang tiba-tiba aneh. Seolah semua perilakunya menjadi radar peristiwa masa depan. Benarkah ini bisa dilihat pada perilaku anehnya ketika Gus Dur akan jatuh dan diganti Megawati? Isyarat itu muncul sekitar tahun 2000. Jadi, jatuh sebelum Gus Dur benar-benar jatuh. Saat itu, perilaku aneh Ralilur muncul secara tak terduga. Ia tiba-tiba selalu diikuti dan ditempel oleh istrinya atau Nyai kemanapun pergi. Mau pergi kemanapun, ia terus dibuntuti oleh sang Punyai. Menurut keterangan Tiga Adam atau penjaga rumah, Ralilur di desa Bonyoboneh Banjar dan Pakaan Daja, Kecamatan Galis. Saat itu Ralilur selalu tidur satu kamar dengan istrinya. Namun anehnya, Ralilur tidak tidur dalam satu tempat tidur, atau lancak dalam bahasa Madura. Ia tidur terpisah dengan istrinya, meski dalam satu kamar. Yang lebih aneh lagi, istrinya tidur di atas ranjang, sedangkan Ralilur malah selalu tidur di tanah. Jadi Ralilur tidur di bawah, sedang istri beliau di atas. Jelas Kiai Haji Imam Bukhari, keponakan Ralilur, kepada seorang wartawan di Bangkalan, Madura. Lalu, apa makna perilaku nyeleneh Ralilur itu? Jawabnya sangat jelas, bahwa Indonesia akhirnya terjadi pergantian kepemimpinan dari presiden pria yakni Gus Dur ke presiden wanita yakni Megawati. Isyarat ini masih bisa dirinci lagi dalam konteks kekeluargaan, yaitu terjadi pergantian kepemimpinan dari presiden ke wakil presiden. Bukankah istri hakikatnya adalah wakil atau pembantu suami dalam keluarga? Namun yang lebih jelas, tentunya perilaku aneh itu merupakan isyarat pergantian kepemimpinan dari pria ke pemimpin wanita. Terlepas benar atau salah, banyak kalangan yang memprediksi isyarat tersebut berkaitan dengan kursi presiden. Jelas Kiai Imam Bukhari yang sehari-harinya aktif sebagai ketua PCNU Bangkalan. Sayangnya, waktu itu tak ada yang tanggap terhadap isyarat yang terjadi lewat perilaku aneh Ralilur itu. Tak jelas apakah karena masyarakat kurang peka atau karena isyarat aneh itu hanya diketahui kalangan terbatas. Yang pasti, isyarat itu cukup nyata dan jelas.
masih banyak isyarat lain dari Ralilur yang berhubungan dengan peristiwa nasional. Apakah itu? Isyarat yang muncul dari Ralilur tampaknya memang bukan berasal dari kemauan pribadi. Lalu dari mana? Bisa jadi titipan Allah. Buktinya, isyarat itu lebih sering muncul dari perilaku aneh ketimbang kata-kata. Isyarat dengan perilaku memang cenderung lebih objektif. Sebaliknya, isyarat melalui kata-kata selalu subjektif, bercampur nafsu pribadi, bahkan bisa jadi ditambah-tambahi. Karena itu mudah dipahami jika isyarat-isyarat yang muncul melalui perilaku aneh Ralilur sering terjadi pada kemudian hari. Yang menarik, perilaku aneh Ralilur sering tak masuk akal. Menjelang pemilu 1999 misalnya, Ralilur tiba-tiba mengenakan pakaian aneh. Cicit ulama besar Syekhona Holil Bangkalan itu mengenakan pakaian serba putih, bajunya berwarna merah. Begitu ikat kepalanya berwarna merah. Lebih unik lagi, ia memakai sarung wanita yang juga berwarna merah. Pakaian itu dikenakan pada menjelang pemilu. Tutur Kiai Haji Imam Bukhari, keponakan Ralilur. Ternyata isyarat itu kemudian terbukti. PDIP yang warna kebesarannya merah menjadi pemenang pemilu. Apakah Ralilur pendukung PDIP? Tentu saja tidak. Kalau ia memakai pakaian serba merah, semata ingin menunjukkan bahwa pemenang pemilu 1999 adalah PDIP. Ralilur malah berasal dari keluarga fanatik NU dan PKB. Bahkan semua anggota keluarganya pengurus dan warga PKB. Begitu juga keluarga dalam Ralilur, baik dari hadam atau pembantu sampai keluarga intinya pendukung berat PKB. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa isyarat melalui perilaku cenderung objektif. Buktinya, betapapun Ralilur berasal dari PKB, ternyata malah berpakaian serba merah untuk menunjukkan peristiwa yang akan terjadi. Kecenderungan Ralilur berperilaku seperti Nabi Khidir memang cukup tinggi. Akibatnya, masyarakat cenderung tak paham. Bahkan ada yang ngegrundel menyalahkan. Mereka baru sadar setelah peristiwa itu terjadi kemudian. Ini terjadi juga ketika Ralilur membakar pondok pesantren yang diasuh Kiai Abdullah Syahal. Pesantren Syekhona Holil Demangan Barat Bangkalan. Karuan saja, masyarakat geger. Dalam pandangan masyarakat umum, banyak orang gila yang berani membakar pondok pesantren. Apalagi masyarakat Bangkalan sangat fanatik terhadap dunia pesantren. Kala itu memang belum diketahui siapa orang yang berani membakar pesantren milik Kiai Haji Abdullah yang terkenal sangat karismatik di Bangkalan itu. Aparat keamanan pun kewalahan. Mereka langsung mencari siapa sebelumnya pelaku pembakaran itu. Namun, belum sempat tahu siapa pelakunya. Kiai Haji Amin Imron, yang kini sudah almarhum, langsung mencekatnya. Sudah, biarkan saja Pak. Yang bakar pondok pesantren itu keponakan saya sendiri kok, kata Kiai Amin, ayah anggota DPR Fuad Amin. Mendengar itu, polisi langsung balik kucing. Begitu juga Kiai Abdullah Syahal. Ia tenang-tenang saja. Kiai yang sangat dihormati masyarakat Madura itu bahkan hanya senyum-senyum saja. Memang, peristiwa pembakaran pesantren yang terjadi pada tahun 1979 itu ternyata menyimpan isyarat penuh misteri. Meski demikian, kala itu muncul ramalan bahwa suatu hari nanti akan berdiri bangunan pesantren
setinggi ujung bara api, bekas pembakaran. Tinggi api ketika pesantren itu dibakar setinggi pohon kelapa. Ternyata benar, kini berdiri bangunan berlantai 7, mirip hotel. Pesantren itu untuk menampung para santri yang terus membludak dari tahun ke tahun. Pada tahun 1970, misalnya, jumlah santri hanya berkisar 20-30 orang. Itu pun hanya santri putra, tutur Kiai Imam Bukhari. Kini santri pesantren itu telah mencapai ratusan, terdiri dari santri putra dan putri. Banyak sekali kisah tak masuk akal yang disaksikan orang banyak tentang Ralilur. Suatu ketika, ia bersama banyak orang masuk hutan. Kala itu bulan puasa. Begitu tiba di dalam hutan, ternyata azan maghrib bergema. Orang-orang bingung sebab tak ada makanan sama sekali untuk buat buka puasa. Ralilur mengisyaratkan agar tak resah. Benar, tanpa diduga, tiba-tiba terhampar tikar semacam permadani. Yang menakjubkan, di atas tikar itu tersedia berbagai macam makanan. Karuan saja, orang-orang itu heran. Meski demikian, mereka tetap saja lahap berbuka puasa. Peristiwa aneh lain terjadi pada seorang dokter dari Malaysia. Dokter ini sengaja datang untuk menemui cicit Syekhona Holil tersebut. Tak jelas dari mana dokter itu kenal nama Ralilur. Dokter itu bersama seseorang yang bertindak sebagai pengantar. Dokter itu kemudian diajak Ralilur masuk ke dalam bilik rumahnya. Dan di situ terjadi pembicaraan cukup lama, sekitar 1 jam. Sehingga pengantar dokter itu mengaku capek menunggu di luar. Apa yang dibicarakan? Menurut pengakuan sang dokter, Ralilur ternyata menguasai ilmu kedokteran secara luar biasa. Semua ilmu kedokteran dia pahami. Saya belajar puluhan tahun, tidak seperti ilmu yang dimiliki beliau, kata sang dokter. Yang membuat si dokter sangat kaget, Ralilur memberikan sebuah foto berukuran poskar dengan pakaian putih lengkap dengan stetoskop tergantung di leher. Sang dokter heran menerima foto Ralilur itu. Kalau dipikir, kapan beliau berpose seperti itu? Keanehan Ralilur memang telah banyak yang menyaksikan. Habib Ali Zainal Abidin bin Anis Al-Muhdor mengaku pernah menyaksikan keajaiban Ralilur. Habib ini bercerita banyak tentang Ralilur. Habib kelahiran Jember 33 tahun yang lalu. Itu berkisah tentang Ralilur di kediamannya di kawasan Jalan Empunala, Mojokerto. 3 tahun lalu, tutur Habib, dirinya bersama istrinya, MN Hidayah, melanglang buana. Ia penasaran ingin bertemu Ralilur. Ketika sampai di kediaman Kiai Nyentrik itu, ia diterima ajudan Ralilur. Ia mengutarakan maksud kedatangannya, namun Ralilur tidak langsung menerima begitu saja. Kiai tidak bisa menemuinya sekarang, tolak sang ajudan. Ralilur pada waktu itu memang banyak menerima tamu-tamu ulama dan masyarakat di rumahnya. Habib semakin penasaran. Karena itu, si Habib tak langsung pergi meninggalkan rumah itu. Sambil merenung, ia bersikeras bagaimana caranya bertemu. Ia kemudian pergi ke sebelah samping rumah tersebut. Saat berjalan di bawah rimbun bambu, ia teringat pesan salah satu gurunya. Saya kemudian mengamalkan perintah. Waktu itu, saya segera membaca Al-Fatihah. Saya tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, para wali, dan Syekhona Holil Bangkalan.
Bacaan itu saya tutup dengan permintaan saya. Kalau kamu, Ralilur, memang cucu Kiai Holil, keluarlah, tutur Habib. Masya Allah, tak disangka, seketika itu juga, pundak Habib ada yang menepuk. Karuan saja, Habib terkejut. Lebih terkejut lagi, Habib menoleh. Ternyata yang menepuk itu adalah Ralilur. Saya terkejut bukan main. Usai membaca Al-Fatihah, mendadak pundak saya ditepuk Ralilur yang sudah berdiri tepat di belakang saya. Kenangnya, Habib semakin tak percaya ketika tiba-tiba saja Ralilur berkata, "Sudah lama kita tidak bertemu. Kamu yang saya tunggu beberapa hari ini." Padahal Habib Ali merasa tak pernah bertemu dengan Ralilur. Setelah itu, Ralilur mengajak Habib duduk di atas gubuk di tengah sawah. Saat itu, mereka ditemani salah satu ajudan Ralilur. Namun tiba-tiba, keanehan muncul lagi. Karena mendadak di antara Ralilur dan Habib tersedia susu, padahal tak ada pelayan yang mengantarkan. Ajudan yang tadi menemani juga tak beranjak pergi. "Silakan susunya diminum," kata Ralilur, seolah tak terjadi apa-apa. Ralilur sering terlihat berendam di air. Tak jelas apakah ini suatu bagian dari tirakat atau memang digerakkan begitu saja oleh Tuhan. Yang pasti, kebiasaan Ralilur berendam di tengah laut ini tergolong tirakat tinggi. Siapa sih yang mau kedinginan di tengah laut, apalagi malam hari? Belum lagi gangguan-gangguan hewan, baik kecil maupun yang buas. Karena itu, tirakat jenis ini hanya bisa dilakukan makhluk Allah yang memiliki kemampuan fisik dan jiwa luar biasa. Namun bagi Ralilur, itu tampaknya sangat sepele. Maklum, ia telah mencapai tingkat gila Tuhan. Nah, kegilaannya terhadap Allah itulah yang menyebabkan ia kebal dan tak merasakan apa-apa, terutama dari segi fisik. Yang menggelora dalam jasad dan jiwanya hanyalah Allah, Allah dan Allah. Ia memang benar-benar telah gila Tuhan. Cukup banyak orang yang menyaksikan Ralilur berendam di tengah laut, meski ia sendiri tak pernah menghiraukan sorotan masyarakat. Bahkan suatu ketika pernah terjadi peristiwa menarik yang dialami oleh para nelayan ikan. Kala itu seorang nelayan di Kecamatan 10 sontak kaget karena jaring yang ia tebar di tengah laut. Ketika diangkat dengan harap-harap cemas, ia menarik jaringnya. Dalam pikirannya, ini pastikan besar. Namun betapa ia tertegun. Begitu jaring itu berhasil diangkat ke atas, Masya Allah, ternyata bukan ikan, melainkan tubuh manusia. Yang mengagetkan lagi, ternyata tubuh itu adalah tubuh Ralilur yang sedang membujur. Kontan nelayan itu menceburkan kembali tubuh Ralilur ke laut. Si nelayan terus tertegun. Ia tak habis pikir, bagaimana mungkin tubuh manusia berendam dalam air sekian lama, apalagi itu jelas tubuh Ralilur. Sejenak ia sempat menduga, jangan-jangan Ralilur telah meninggal karena tenggelam di laut. Tapi dugaan nelayan itu meleset. Karena Ralilur sehat walafiat, tubuhnya tetap segar dan bugar sampai kini. Menyaksikan kenyataan itu, si nelayan semakin percaya betapa Ralilur itu waliyullah atau kekasih Allah. Apalagi sejak peristiwa itu, hasil tangkapan nelayan tersebut langsung melimpah. Bahkan setiap kali turun melaut, hasil tangkapannya lebih banyak daripada nelayan lainnya. Ia pun yakin bahwa dirinya telah mendapat barokah, yakni terus bertambahnya kebaikan. Bukankah sebagian orang menyebut barokah sebagai hidayatul khair atau semakin bertambahnya kebaikan?
Dalam terminologi ilmu sufi, ada 4 jenis keistimewaan yang diberikan kepada manusia. Pertama, mukjizat. Mukjizat ini hanya diberikan kepada para nabi. Seperti kita pahami, bentuk mukjizat macam-macam bentuknya, umumnya tak masuk akal. Misalnya, dari jari Nabi Muhammad tiba-tiba bisa memancar air dan sebagainya. Yang kedua, karomah. Karomah ini diberikan kepada manusia istimewa di bawah nabi. Jadi diberikan kepada orang tertentu yang memang disayang Tuhan. Karena itu, mereka disebut wali atau kekasih Allah. Wali sebenarnya tak bisa dideteksi. Bahkan dalam ajaran sufi disebutkan bahwa tak ada yang bisa mengetahui wali kecuali sesama wali. Karena itu, kalau tiba-tiba ada orang mengaku wali, patut diragukan. Yang ketiga, maunah, yaitu keistimewaan untuk orang biasa. Jadi orang biasa tapi punya keistimewaan tertentu. Misalnya, bisa terbang atau sejenisnya. Yang keempat, istiroj. Keistimewaan ini diberikan kepada orang-orang yang menentang Allah. Jadi, orang-orang yang sesat pun oleh Allah diberi keistimewaan. Hanya saja keistimewaan itu hakikatnya sekedar untuk memanjakan mereka, atau melulu dalam bahasa Jawa, karena kelak di akhirat ia akan disiksa habis-habisan. Lalu bagaimana dengan ralilur? Wallahu a'lam. Tapi kalau dilihat dari keluar biasaan kehidupan sehari-harinya, ia memang telah memasuki proses wali, atau paling tidak ia masuk dalam kategori jadab, yakni orang gila Allah yang masuk tahapan menuju proses wali. Buktinya, ia sudah tak peduli masalah duniawi. Ia total kepada Allah melalui proses spiritual kontroversial. Di antaranya, berendam di air laut siang dan malam. Maka mudah dipahami jika ia memiliki mukasyafah atau kemampuan meneropong masalah yang akan terjadi cukup tinggi, bahkan untuk melihat peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, seolah melihat di balik tirai saja. Isyarat-isyarat ralilur memang banyak yang terjadi. Lalu, bagaimana tentang kondisi negara ini? Ternyata, ketika ditanya tentang kondisi negara, ralilur serta-merta menangis. Beliau mengajak berdoa. Dalam doanya, beliau menangis prihatin. Tutur Ali Zainal Abidin bin Anis, seorang kiai dari Jember. Lalu apa saja keanehan ralilur yang lain? Nantikan kelanjutan kisah ralilur di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.